Halo semuanya, kembali lagi di channel Watch Benefit dengan aku Rio. Belum lama ini kita udah ngebahas sebuah jam tangan sporty yang memiliki warna full black. Tapi jam tangan tersebut mempunyai ukuran yang cukup besar. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah jam tangan full black lagi dan masih memiliki gaya yang sporty, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Dengan ukuran seperti ini, para cowok maupun cewek tentunya akan sangat cocok untuk menggunakan jam tangan ini. Nah, seperti apa detail dari jam tangan ini? Simak aja video ini sampai habis. Nah, tapi sebelum aku ngebahas jam tangannya, buat kalian yang suka seputar jam tangan, mulai dari jam tangan analog, digital, dan yang lainnya, langsung aja kalian subscribe channel ini dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasinya juga nih, biar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari kita. Oke, langsung aja jam tangan yang akan aku bahas kali ini yaitu sebuah jam tangan dari brand Digitech dengan kodenya itu MDA3035T. Nah, jam tangan ini masuk ke dalam kategori jam tangan anadigi, yaitu analog dan digital, di mana penunjuk waktunya ini berupa analog dan juga digital. Dan untuk secara tampilan jam tangan ini tentu aja terlihat sporty tentunya. Dan untuk desainnya juga dilihat ini lebih enak, dimana dia di sini punya garis yang tajam dan juga simetris. Terus untuk ukurannya sendiri jam tangan ini tergolong ke ukuran yang sedang, dimana jelas aja ukurannya akan lebih kecil daripada jam tangan yang kita review sebelumnya. Untuk keseluruhan bodi tertata rapi dan cukup seimbang. Tidak ada satu hal kecil pun yang membuat desainnya ini jadi kurang enak. Jadi ini lebih simetris kayak gitu. Nah, untuk varian warnanya yang kita review kali ini menggunakan warna yang dominan hitam. Jadi bisa dikatakan ini full black. Nah, karena ini full black, jadi kesan gagah itu dan maconya menurut aku ini dapat banget. Jadi ini bakal manjain banget untuk orang-orang yang suka dengan warna hitam. Oke, jam tangan ini tuh juga masih baru banget dirilis oleh pihak Digitech. Bisa dibilang mungkin hanya kita yang sudah mendapatkan jam tangan satu ini. Jadi untuk varian warna yang ada itu pun kita juga belum dapat bocoran dari pihak Digitech-nya. Nah, sekarang kita langsung aja nih bahas detail dari si jam tangan MDA3035T ini. Nah, untuk tampilan luar sih menurut aku desainnya ini asik ya kan. Aku suka desainnya kayak gini, sporty, tegas kayak gitu. Terus ini juga terlihat lebih simetris dan lebih simple. Untuk desainnya ini terlihat cukup seimbang lah ya, di mana kanan kirinya dan atas bawah tuh seimbang gitu. Jadi gak terlalu banyak aksen yang terlalu menonjol pada jam tangan ini. Terus di bagian bezel atas ini, di sini ada kelihatan logo Digitech di bagian sini. Terus di bawahnya ini ada keterangan 1/1000 second. Terus di bagian bawahnya lagi terdapat keterangan water resist di bagian ini. Dan juga di bagian samping bezel ini terdapat keterangan untuk fungsi dari masing-masing tombolnya. Kayak di sini tuh ada tombol like, terus di sini ada keterangan mode, terus di sini ada reset, terus di sini ada start dan stop. Nah, yang aku suka dari tulisan-tulisan ini tuh dicetak menggunakan warna abu-abu yang nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap juga. Jadi kayak menambah kesan gaharnya itu lebih banyak gitu. Jadi ketika jam tangan ini berada di kondisi yang minim cahaya, bakal kerasa banget kalau jam tangan ini warnanya benar-benar full hitam. Nah, untuk penunjuk waktunya sendiri, jam tangan ini menggunakan dua penunjuk waktu, yaitu ada penunjuk waktu analog dan juga digital. Nah, di mana penunjuk waktu analognya ini ditujukan dengan jarum jam yang berbentuk ujung tombak gitu di sini. Terus jam tangan ini juga tidak menggunakan index marker yang berupa angka, melainkan menggunakan index marker yang berbentuk stick dengan ukuran yang aku rasa ini cukup besar, kayak gini. Dan ini dia timbul di bagian sininya nih. Nah, dan index markernya itu kayak kelihatan glossy gitu ya, kalau misalkan dia kena cahaya. Nah, di dalam dialnya ini terdapat logo Digitech dan keterangan dual time.
Seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, jam tangan ini adalah jam tangan dual time. Subdial digital jam tangan ini cuma ada satu bagian aja. Untuk di bagian LCD-nya ini dia menggunakan jenis LCD negatif LCD, di mana background-nya ini berwarna hitam dan tulisannya ini berwarna putih kayak gini. Tapi dengan adanya fungsi LED backlight ini tuh, easy banget buat baca waktu di jam tangan ini meskipun di kondisi gelap sekalipun. Untuk settingan lighting kali ini tuh memang aku sengaja biar kelihatan banget gitu loh, bahwa negatif LCD pun yang susah dibaca ya kan, kayak gini, yang katanya ya ini susah dibaca, dia pun tetap masih bisa kelihatan lah dikit-dikit kayak gitu. Apalagi ditambah dengan LED backlight kayak gini. Tuh. Ini jadi bakal fungsi banget gitu loh LED light tuh. Terus pada mode home time sendiri ya, di bagian subdial ini berfungsi untuk menampilkan jam, menit, detik, hari dan juga tanggal. Sedangkan fungsi lain dari subdial ini yaitu merupakan untuk menampilkan isi dari mode yang kita pilih juga. Misalkan kita lagi milih mode alarm, di sini bakal muncul AL kayak gitu. Terus di sini ada juga stopwatch kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian baru beli jam tangan Digitech, pasti di bagian dial utama ini ada kayak apa ya, kayak kalau di smartphone tuh kayak tempered glass kayak gitulah, protect screen. Nah, ini kita kretek dulu aja, karena memang Digitech itu selalu memberikan kualitas yang terbaik gitu buat. Nah, kan jadi bening tuh. Kalau misalkan kelamaan, nanti takutnya nempel di dial utamanya ini, nanti jadi susah dilepas dan jadi kurang bersih. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan bersih banget tuh. Tuh kayak berasa nggak ada kacanya kan. Oke, nice banget nih. Nah, jam tangan ini tuh punya 4 tombol dan 1 knop putar. Di sisi kiri kanan jam tangan ini tuh ada masing-masing 2 tombol. Kayak yang udah aku bilang tadi, di sini tuh ada light, mode, start and stop dan reset kayak gitu. Nah, terus untuk di bagian knop putar ini ditaruh di bagian arah jam 3 kayak gitu. Nah, untuk keempat tombolnya ini diberi tekstur bergerigi kayak gini. Ini fungsinya untuk memudahkan kita ketika kita menekan tombol dari jam tangan ini, biar nggak slip gitulah. Jadi masih ada kayak bukan mengganjal sih, kayak ada tekstur gitu, jadi biar nggak gampang slip gitu. Terus kita pindah ke bagian belakangnya. Di bagian belakang ini tuh kan pasti ada protektornya kayak gini. Kita kletek lagi aja. Nih, kalau misalkan beli baru tuh pasti kayak gini. Tuh. Nah, di sini tuh dia ada keterangan tipe jam tangan, terus ada juga beberapa informasi kayak water resist. Terus ada juga di sini tuh dicetak logo Digitech yang besar. Nah, di bagian backcase ini dia menggunakan stainless steel, di mana stainless steel ini pun bakal bisa tahan dengan karat untuk jangka waktu yang cukup lama. Oke, nice. Kita sekarang pindah ke bagian strapnya. Di bagian strap ini, di bagian luar dia cukup halus. Di bagian luarnya ini, bagian yang sini maupun yang sebelah sini juga dia cukup halus. Kelihatan doff banget warnanya, dengan buckle stainless steel juga. Terus hooknya ini dia dikasih 1, warnanya juga sama. Terus di bagian strap belakangnya ini dia sedikit ada motif kayak ban mobil gitu. Nah, di sini fungsinya dia tuh untuk jadi biar jam tangan itu nggak gampang slip gitu. Jadi kan misalkan kita pakai, kadang tuh kan ada jam tangan yang sampai muter ke belakang kayak gini tuh. Nah, fungsi dari si motif ini tuh buat ngejaga jam tangan ini bakal tetap di posisi pertama saat kita menggunakan jam tangan ini, kayak gitu.
Oke, sekarang kita lanjut untuk ngebahas spesifikasi dari jam tangan ini. Kenapa aku bilang jam tangan ini kecil? Karena dia punya diameter bodi itu cuma sebesar 45 mm atau sekitar 4,5 cm dengan ketebalannya itu cuma 1,5 cm. Dan untuk lebar strapnya sendiri dia cuma di angka 19 mm. Dan untuk panjangnya pun ini berada di angka 245 cm. 245 mm atau 24,5 cm kayak gitu. Nah, untuk material case-nya pada jam tangan ini dia berbahan resin. Terus untuk tombol-tombolnya juga dari bahan resin. Terus di bagian knob puter nih dia menggunakan stainless steel. Dan bisa dibilang keseluruhan bagian body ini dia menggunakan resin gitu, termasuk bagian dialnya ini dia juga menggunakan resin glass kayak gitu. Jadi untuk bobot dari jam tangan ini bisa dibilang jam tangan ini cukup ringan, jadi memudahkan aktivitas kalian, gak terlalu mengganggu di bagian beratnya kayak gitu. Dan lagi untuk strapnya ini dia kuat banget. Strapnya ini dia lentur, ya kan, nggak yang kaku banget. Memang kalau dilihat kayak gini dia tuh kaku, tapi kalau misalkan dipakai tuh dia tetap fleksibel kayak gini. Dan ini kuat banget loh. Kalian kalau misalkan mau ditarik kayak gimana ini tetap kuat. Dan yang terpenting di bagian luar dan di bagian dalam ini halus. Meskipun di bagian dalamnya ini ada motif, ini tetap aja halus. Nih kalian bisa lihat kan detailnya kayak gini. Tuh dia tuh halus banget. Apalagi finishingnya doff kayak gini. Warnanya tuh cakep hitamnya. Dan gak cuman sampai di situ aja nih. Seperti yang aku udah bahas di awal tadi, jam tangan itu juga punya beberapa fitur yang bisa kalian akses lewat tombol mode ini. Jadi jam tangan ini punya dua fitur, yaitu ada fitur alarm dan juga fitur stopwatch, dimana ini fitur basic banget untuk setiap jam tangan. Dan ini fitur selalu ada di jam tangan Digitech kayak gitu. Terus untuk fitur lainnya tuh di sini dia punya fitur water resist, dimana di sini udah gede banget ditulis water resist kayak gitu. Nah water resistnya dia nih diberi 10 bar kayak gitu, jadi sekitar ya nggak lebih lah dari 10 meter kayak gitulah. Nah jam tangan ini kalau misalkan kalian pakai di kondisi yang berhujan, kondisi-kondisi yang lagi hujan badai kayak gitu, menurut aku ini masih aman aja. Berenang masih oke lah. Renang di pantai kayaknya aku nggak nyaranin kalian untuk renang di pantai dengan jam tangan, karena mungkin beberapa material tuh nggak tahan dengan air dari lautnya itu. Tapi kalau untuk berenang aja sih masih oke lah ya, dengan kedalaman sekitar 10 meter masih oke kayak gitu. Nah sekarang aku mau lanjut nih ngebahas cara settingnya untuk jam tangan ini. Jadi jam tangan ini tuh basic banget, sama seperti jam tangan Digitech lainnya. Kalau misalkan kalian ingin mengubah penanda waktunya itu, kalian cuman perlu neken di bagian tombol mode ini sampai kalian nemuin bagian penanda waktu utamanya ini. Di bagian detiknya itu berkedip kayak gini, 1, 2, 3. Nah di bagian detiknya ini kan udah berkedip. Nah untuk mindahin dan mengubah angkanya tuh kalian bisa tekan tombol reset untuk mindahin kayak gini. Sekarang kan di bagian jamnya, kalau aku tekan lagi di bagian reset bakal pindah ke bagian menit. Nah untuk mengubah angkanya kalian bisa tekan aja tombol start dan stop ini kayak gini. Nah 13, 14, 15 kayak gitu. Dan itu seterusnya sampai kalian selesai mengubah settingan yang sesuai dengan kalian kayak gitu. Kalau misalkan semua udah tersetting dengan settingan kalian bisa tekan aja tombol mode sekali dan dia bakal balik ke penanda waktu utama kayak gitu. Jadi ini simple banget. Digitech tuh selalu memberikan hal-hal yang simple untuk kita. Jadi cakep lah Digitech tuh. Nah, karena di sini ada dua penanda waktu dan tadi aku udah jelasin gimana cara setting waktu digitalnya, sekarang aku mau
kasih tahu cara setting waktu analognya. Jadi di sini ada knop putar, ya kan? Kalian tinggal tarik aja knop putarnya sampai bunyi klik kayak gitu. Terus kalian bisa putar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Misalkan kalian lagi semangatnya muter nih, wah ternyata kelewatan, kalian bisa putar balik kayak gini. Karena beberapa jam tangan itu ada yang nggak bisa diputar balik kayak gini, jadi dia harus berlawanan searah jarum jam. Dan asiknya di sini sudah ada tekstur bergerigi gitu, jadi jangan takut kalau misalkan kalian lagi muter knop putar ini dan terjadi slip gitu. Kalau misalkan udah selesai, kalian tinggal tekan aja lagi, klik kayak gini, beres. Nah, jadi kayak gitu cara setting dari jam tangan Digitech MDA 3035T. Jadi buat kalian yang pengen check out jam tangan ini, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Mungkin gitu aja. Oh ya, untuk harganya jam tangan ini tuh cuma dibanderol di harga 200 ribuan aja. Jadi kalian nggak perlu spare duit banyak-banyak, cukup kalian spare duit 200 ribuan, kalian dapat jam tangan keren kayak gini. Bentuknya kecil, simple, rapi, dan warnanya cakep banget. Mau kalian pakein outfit kayak apapun, jam tangan ini masih oke lah, karena warna hitamnya itu cakep banget gitu loh, Mbak. Nih, ya kan? Warna hitamnya tuh enak gitu loh dilihat. Oke, kayaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya biar kalian gak ketinggalan update video dari kita. Oke, aku Rio, sampai jumpa di video selanjutnya.